Berikutnya ke kasus dugaan perampokan disertai dengan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ternyata palsu. Melalui metode scientific investigation terbongkar peristiwa itu adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan seorang wanita rekan kerja korban yang semula melaporkan kejadian itu sebagai saksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Insight Crime berikut ini untuk Anda. Tidak ada kawanan perampok. Tidak pula ada emas 500 gram yang hilang. Insiden berdarah di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 18 Juni lalu dipastikan adalah percobaan pembunuhan. Sang dalang adalah T, wanita yang awalnya berpura-pura menjadi korban penyekapan dan saksi mata ini ternyata adalah pelaku utama yang menyiksa MHA, seorang pria yang tak lain rekan kerjanya sendiri di sebuah perusahaan IT hingga bersimbah darah. Cerita tentang dua perampok misterius hanyalah alibi palsu yang dikarang T untuk mengecoh kepolisian. Awalnya, T yang melapor mengaku melihat dua pelaku masuk melalui rooftop rumah di kawasan Menteng tersebut. Menurut keterangannya, kedua pelaku menyekap korban MHA dan membawa kabur emas batangan serta perhiasan emas sebanyak 500 gram. Namun, setelah diselidiki Polsek Metro Menteng dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dari keterangan T. Sadar alibinya tak sesuai oleh bukti yang dikumpulkan polisi, T akhirnya tak berkutik. Ia pun mengaku bahwa keterangan perampokan tersebut adalah palsu dan dirinya lah yang telah menganiaya MHA secara brutal. Tepat di samping saya di Jalan Pati nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat merupakan rumah tempat kejadian perkara pelaku mencoba membunuh rekan kerjanya sendiri, yaitu saudara T yang diduga kesal lantaran dinilai kerjanya lamban oleh korban. Dan hingga saat ini rumah ini sudah dikosongkan, walaupun kalau dilihat memang masih ada beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu di dalam rumah yang masih menyala. Kekejaman T terbukti dari deretan barang bukti yang disita penyidik dan hasil olah TKP. T menyetrum korban menggunakan taser atau senjata kejut listrik, memukul dengan wajan besi, tabung nitrogen, hingga menusuk korban dengan sebilah pisau. Setelah korban tak berdaya, T melapor ke polisi dan menciptakan alibi perampokan. Saat kejadian, teriakan korban sempat terdengar oleh beberapa warga sekitar. Lea, salah satu tetangga korban di antaranya. Ia sempat curiga, namun tak menyadari bahwa teriakan yang sempat didengarnya itu adalah momen percobaan pembunuhan. Itu sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore. Diduga dari jam 11 sudah tidak? Udah ada kejadian. Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak? Saya lihat dari depan aja, lihat dari depan. Ada suara teriak-teriak ngejerit. Teriak jerit-jerit. Suara laki-laki. Akibat serangan brutal yang menimpanya, MHA mengalami sejumlah luka serius di berbagai bagian tubuh, di antaranya luka robek di kepala, leher, dada, hingga pinggang. MHA kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan T telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan pengakuan T, motif dibalik aksinya berasal dari rasa kesal dan dendam karena sering direndahkan korban selama bekerja. Dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat dan pasal 459 Jungto pasal 17 ayat 1 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana.
Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.